Di sebuah desa terpencil di utara Majapahit, tersembunyi sebuah desa bernama Pajang Larang. Sebuah tempat yang sunyi dan kaya akan cerita. Di balik kabut pagi yang dingin dan suara denting palu yang tak pernah berhenti, hiduplah Bayu Seta. Ia adalah pandai besi pemula yang keras kepala, penuh canda dan memiliki satu mimpi besar, menempa keris paling sakti yang pernah ada di tanah Jawa Dwipa. Baginya, hidup adalah tentang nyala api, dentingan besi, dan keindahan senjata yang ditempa dari bara. Namun, kedamaian itu pecah saat pertanda aneh mulai bermunculan. Angin dari Gunung Pancer seolah memiliki suara. Seekor gagak hitam datang membawa firasat buruk di siang hari, dan mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Dalam tidurnya, Bayu melihat bayangan leluhur, sebuah keris terlarang, dan sebuah gerbang kuno yang seharusnya tak pernah dibuka. Ia tak menyadarinya, tapi dalam darahnya mengalir warisan yang tak pernah selesai ditagih. Darah para penjaga gerbang antara dunia manusia dan alam roh. Saat Majapahit mulai terpecah belah dan kelompok pemuja roh kuno bangkit dari kegelapan, Bayu harus menghadapi takdirnya. Ia bukan lagi sekedar anak pandai besi, melainkan satu-satunya kunci yang berdiri di antara kehancuran dan kedamaian Jawa Dwipa. Inilah kisah awal dari sebuah badai yang tak terhindarkan. Kisah tentang seorang anak desa yang tak bisa menolak takdirnya, dipaksa untuk berdiri di antara dunia nyata dan dunia goib. Namanya Bayu Seta, dan warisan yang mengalir dalam nadinya baru saja dimulai. Senja perlahan memeluk desa Pajang Larang. Aroma asap besi dan arang berpadu mengisi udara. Di belakang rumah berdinding bambu milik keluarga Reksodono, tungku besi mereka menyala terang, seolah menjadi jantung yang berdenyut di tengah kegelapan yang mulai datang. Bayu Seta, seorang remaja berambut awut-awutan, kini tengah bergelut dengan palu di tangannya. Nafasnya memburu, pelipisnya basah oleh keringat, meski angin senja berhembus sejuk. Di hadapannya, sebatang besi membara berwarna merah menyala, menunggu untuk dibentuk di atas landasan baja. Jangan asal memukul besinya. Kalau besinya ngambek, bisa retak nanti dia. Tegur Kirksodono, ayahnya, tanpa mengalihkan pandangannya dari penjepit besi yang dipegangnya. Bayu tertawa kecil, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Ah, Romo ini. Bayu sudah memegang besi sejak umur 5 tahun loh. Masa masih salah pukul? Kirksodono menoleh, bibirnya tersungging senyum tipis, tetapi tatapan matanya tetap tajam. Soal tenaga, kamu memang jago, Le. Tapi menempa keris itu bukan hanya soal kekuatan, terutama jika kerisnya sekelas Naga Wilaga. Mendengar nama itu, Bayu menegakkan tubuhnya. Matanya berbinar penuh semangat. Nah, itu dia. Bayu ingin sekali membuat keris sehebat Naga Wilaga loh, Romo. Bahkan nih, kalau bisa jauh lebih sakti dari itu. Perkataan Bayu seketika membekukan suasana. Bara di perapian masih berdesis, namun ketegangan menyelimuti bengkel itu. Suara Kirksodono merendah, berat, seolah menahan beban masa lalu. Bayu, keris-keris pusaka seperti Naga Wilaga itu tidak seharusnya dibuat ulang. Bayu mengerutkan dahi, tidak mengerti. Loh, kenapa Romo? Kalau ilmunya ada, kenapa tidak? Kirksodono meletakkan alatnya. Tatapannya menerawang jauh, seolah melihat bayangan yang hanya bisa ia lihat. Karena setiap keris memiliki takdirnya sendiri. Ada yang ditempa untuk melindungi, dan ada pula yang diciptakan untuk membuka hal-hal yang seharusnya tetap terkunci, Le.
Sebelum Bayu sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari balik pagar. Bunyi sandal di atas tanah kering mengalihkan perhatian mereka. "Kula nuwun, Kirksodono!" Suara seorang pria terdengar sopan dari luar. Kirksodono menoleh, raut wajahnya kembali santai. "Oh, Kang Jati, masuk. Ono opo, Kang?" Seorang laki-laki paruh baya, Kang Jati, masuk sambil membawa bungkusan kain lusuh. Dengan agak canggung, ia membukanya. "Begini, Ki. Saya menemukan ini di lereng gunung. Bentuknya besi, tapi agak aneh. Warnanya hitam kebiruan. Waktu saya coba panaskan di rumah, apinya malah berubah jadi biru loh, Ki." Jelas Kang Jati, seraya meletakkan sepotong logam aneh itu di atas meja kayu. Tiba-tiba, api di perapian berdesis pelan, seolah merespon kehadiran benda itu. Kirksodono membungkuk, jarinya menyentuh permukaan logam itu dengan hati-hati. "Ini bukan besi biasa. Dari arah utara ya, Kang." Kang Jati mengangguk. "Enggih, Ki. Dapatnya di dekat sumber air tua yang katanya angker itu loh. Saya tidak tahu pasti itu besi apa. Cuma terpikir aja, siapa tahu bisa dibuat jadi cangkul, Ki." Mendadak, angin dingin berhembus melalui celah-celah dinding bambu, membawa aroma lembab pegunungan, menciptakan suasana yang tak nyaman. Dari dalam rumah, suara Nyi Sariningrum, istri Kirksodono, terdengar memanggil. "Bayu!" Bayu menoleh. "Nggih, Bu." Langkah kaki pelan terdengar, dan Nyi Sariningrum muncul dari balik pintu. "Kamu dengar tidak, Le?" Bayu menjawab dengan nada bingung. "Dengar apa, Bu?" Nyi Sariningrum pandangannya lurus keluar, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Angin dari arah Gunung Pancer rasanya seperti sedang berbisik, Le." Suara keras dari atap membuyarkan keheningan. Seekor burung gagak besar dengan bulu sehitam malam hinggap di sana. Gagak itu diam, tidak terbang, tidak bersuara. Matanya hanya menatap lurus ke arah utara. "Loh, gagak itu kan, Bu? Masih terang begini kok ada gagak?" Bayu bertanya sedikit terkejut. Gagak itu mengepakkan sayapnya sekali, lalu kembali diam. Nyi Sariningrum menatap burung itu lekat-lekat. Bibirnya nyaris tak bergerak saat berbisik. "Dia menghadap ke utara, ke arah Majapahit." Hening sejenak, lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat hawa dingin senja terasa menusuk hingga ke tulang. "Itu pertanda bahwa bayangan dan malapetaka akan mulai bergerak dari arah Majapahit, Le." Malam turun perlahan. Angin dari pegunungan mulai terasa lembab dan dingin, menyusup lewat celah-celah bilik bambu. Di dalam kamar kecilnya, Bayu terlelap dengan tubuh masih pegal karena kerja seharian di bengkel. Tapi tidurnya malam itu tidak seperti biasa. Dalam tidurnya, Bayu bermimpi. Ia berjalan sendirian di tengah hutan berkabut. Langkah kakinya terasa berat, dan hanya terlihat kabut putih keabu-abuan sejauh mata memandang, seperti tanah menyerap telapak kakinya. Tiba-tiba suara gamelan terdengar dari kejauhan. Pelan tapi ganjil, seperti dimainkan oleh tangan-tangan yang tidak sepenuhnya hidup. Dentumannya seperti gema di dalam dadanya sendiri. Bayu berbalik, mencari sumber suara. Tapi yang muncul justru sosok perempuan mengenakan kain putih lusuh yang menyapu tanah. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan sisanya kabur,
seolah wajahnya tidak diizinkan untuk dikenali. Bayu menelan ludah. Siapa kamu? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah pelan. Mendekat 1-2 langkah, lalu berhenti. Lalu dengan suara datar dan dalam, ia berkata, Gerbang Watu Pancer akan terbuka. Cucu darah Bayupati harus memilih. Bayu mematung, nafasnya berat. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi dadanya seperti ditekan dari dalam. Udara mendadak menipis, kabut makin tebal. Suara gamelan berhenti, dan perempuan itu hilang seperti asap yang ditelan kabut. Hanya suara angin yang tersisa, dan meninggalkan rasa sakit di jari kelingking si Bayu. Bayu terbangun dengan nafas terengah. Kamar bambu itu kembali tenang, tapi dadanya masih sesak. Ia menatap tangannya dan terkejut. Jari kelingkingnya berdarah, hanya setetes. Tidak ada luka, tidak ada goresan, tapi darah itu nyata dan hangat. Bayu! Suara ibunya terdengar dari luar kamar. Bayu langsung duduk tegak. Dalam, Bu. Pintu bambu digeser pelan. Nyi Sariningrum muncul. Wajahnya pucat dengan rambut yang masih terurai. Kamu mimpi, Le? Tanyanya pelan. Bayu mengangguk perlahan. Enggih, Bu. Bayu bermimpi ada di hutan, berkabut, dan ada suara gamelan. Terus ada perempuan pakai kain putih. Wajahnya gak jelas, Bu. Nyi Sariningrum menutup mulutnya sebentar, lalu duduk di tepi ranjang Bayu. Apa dia bilang soal Watu Pancer? Bayu menatap ibunya heran. Loh, kok ibu tahu? Perempuan itu menghela nafas. Ibu juga mimpi yang sama, Bayu. Kata-kata itu juga dia ucapkan pada ibu. Bayu masih diam. Hatinya mulai tidak enak. Bu, siapa itu cucu darah Bayupati? Nyi Sariningrum tak langsung menjawab. Ia menatap jendela ke arah timur, ke arah gunung yang hanya tampak sebagai siluet gelap di malam hari. Ada hal-hal yang belum waktunya kamu tahu, Bayu. Ujarnya pelan. Tapi satu hal saja yang ibu minta malam ini. Bayu menoleh. Apa itu, Bu? Jangan dekati hutan timur, apapun yang terjadi. Katanya dengan suara tegas. Jangan ke arah Watu Pancer. Bayu menatap ibunya lama, tidak menjawab. Tapi dalam dadanya ada rasa. Rasa seperti ada sesuatu di luar sana yang memang sedang memanggilnya. Dan itu belum akan berhenti. Pagi itu, desa Pajanglarang tidak seperti biasanya. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Bukan putih kebiruan seperti biasa, tapi gelap, hampir seperti jelaga. Angin yang biasanya membawa aroma embun, pagi itu membawa bau yang agak tengik. Ayam-ayam tidak berkokok, bahkan jangkrik pun seolah ikut diam. Bayu berdiri di halaman belakang rumah, menatap ke arah gunung yang diselimuti kabut. Dada dan pikirannya masih kacau. Mimpi semalam belum sepenuhnya hilang dari kepala. Dan darah di jari kelingkingnya entah kenapa masih membuatnya gelisah. Bayu! Suara Ki Reksodono memanggil dari depan rumah. Ada tamu, Le. Bayu cepat-cepat masuk. Di ruang depan seorang prajurit berbaju gelap duduk bersila. Pedangnya disandarkan di dinding, tapi topi besinya masih dipakai. Matur sembah nuwun sudah diterima, Ki Reksodono, ucapnya dengan hormat. Surat dari Majapahit, ya? Tanya Ki Reksodono, duduk di hadapannya dengan wajah tanpa ekspresi. Sang prajurit mengangguk. Ia menyerahkan gulungan kecil yang terikat benang merah. Surat resmi dari istana,
Perintah langsung. Anda diminta hadir ke pusat dalam waktu 7 hari. Ki Reksodono membaca cepat, wajahnya menegang. Bayu mengintip dari balik pintu, mencoba membaca reaksi ayahnya. Di sana sedang ada kekacauan ya? Tanya Ki Reksodono, menatap prajurit itu lurus. Prajurit itu ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Enggih Ki, ada yang tidak beres. Beberapa tokoh istana mulai hilang satu persatu. Ada yang bilang ini ulah dari orang dalam. Mahesa Dirga, tanya Reksodono, nyaris tak terdengar. Prajurit itu menatapnya tajam, tapi tidak menjawab. Ia hanya bangkit, membungkuk sopan, lalu pamit dengan singkat. Setelah prajurit itu pergi, Bayu mendekat. Romo, siapa Mahesa Dirga? Ki Reksodono hanya menghela nafas. Orang lama, Le. Prajurit juga. Tapi dia punya jalannya sendiri. Bayu menunggu jawaban. Tapi Ki Reksodono tak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya berdiri, menatap surat itu dalam diam. Beberapa detik kemudian, ia melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam saku, lalu berjalan ke dalam rumah. Di dapur, Nyi Sariningrum sedang menata daun-daun kering untuk jamu. Ia menoleh ketika suaminya masuk. Kang, Katanya pelan. prajurit dari keraton ya, mengantarkan surat. Ki Reksodono tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi, duduk dan menghembuskan nafas panjang. Iya, dari istana langsung, memberi waktu 7 hari. Nyi Sariningrum terdiam sebentar. Tangannya tetap sibuk menggulung daun, tapi matanya tak berpaling dari wajah suaminya. Berarti dia benar-benar mulai bergerak ya, Kang? Ki Reksodono mengangguk perlahan. Mahesa Dirga tidak akan muncul kalau tidak ada yang membukakan jalannya, Bu E. Bayu maksudmu, Kang? Tanya Nyi Sariningrum cepat, matanya menajam. Belum tentu, tapi dia sudah tercium. Tercium oleh siapa, Kang? Ki Reksodono menatap kosong ke arah jendela. Oleh dunia yang menghendaki Bayu. Nyi Sariningrum berhenti, menggulung daun, tangannya sedikit gemetar. Kau akan berangkat, Kang? Aku harus datang, Bu E. Kalau tidak datang, mereka yang akan datang kemari. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma aku yang akan kena. Nyi Sariningrum mengangguk pelan. Tapi jangan lama-lama ya, Kang. Aku punya firasat Watu Pancer tidak akan diam tahun ini. Ki Reksodono berdiri, mengambil gelas tanah liat berisi air sisa semalam. Meneguknya habis. Lalu ia mendekat ke arah istrinya, menepuk pelan punggung tangannya. Jaga Bayu ya, Bu E. Aku akan selalu menjaganya, Kang. Jawab Nyi Sariningrum lirih. Tapi kadang aku takut darahnya lebih mirip kamu daripada aku. Ki Reksodono diam, tatapannya dalam. Ada hal yang ingin ia katakan, tapi ditahan. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan dan melangkah keluar. Siang harinya Bayu pergi ke pasar, tapi suasananya jauh berbeda dari biasanya. Warung-warung banyak yang belum buka. Warung bubur dan jajanan masih tertutup kain. Beberapa warga hanya berdiri berkelompok kecil, berbisik-bisik seperti takut terdengar oleh langit. Dengar-dengar, tadi malam ada suara gamelan lagi dari arah Watu Pancer. Bisik seorang ibu-ibu ke temannya. Aku malah melihat asap putih naik dari sana loh.
tinggi, kayak membelah langit. Timpal yang lain. Bayu berjalan pelan, mendengarkan. Ia merasa semua mata menghindar darinya. Bahkan, beberapa orang berpura-pura tidak melihatnya. Dan sebagian yang lain buru-buru menutup pintu. Lalu tiba-tiba, teriakan bocah kecil membuat semua orang berhenti. Seorang anak laki-laki belum genap 10 tahun, tiba-tiba jatuh di tengah pasar. Matanya terbuka lebar, tubuhnya kejang, mulutnya bergumam cepat, seperti menirukan mantra yang tidak dimengerti siapapun. Seorang lelaki dewasa mendekati. Le, kamu kenapa? Bocah itu menoleh perlahan, tatapannya kosong, bibirnya bergerak, dan suara yang keluar bukan suara anak kecil. Dia penjaga pintu langit. Darah Bayupati telah kembali. Gerbang akan terbuka, kata bocah itu sambil menatap Bayu. Beberapa warga langsung menjerit. Ibu-ibu menarik anaknya menjauh. Lelaki yang tadi menolong langsung mundur sambil komat kamit baca doa. Bayu melangkah maju, tapi seorang pria menarik tangannya. Jangan kau dekati, kata si pria tajam. Anak itu kerasukan. Dan itu bukanlah kebetulan. Bayu menatapnya bingung. Apa maksudmu? Warga lain mulai berdatangan. Dan seperti api kecil yang menyebar ilalang, bisikan itu menyebar cepat. Itu anaknya Ki Reksodono. Dari kemarin, rumah mereka kayak gak beres. Aku dengar ibunya bisa bicara sama mimpi. Jangan-jangan mereka bawa kutukan dari leluhur. Bayu menggertakkan gigi. Hatinya mulai panas. Tapi ia menahan diri. Ia hanya memandang bocah kerasukan itu yang kini pingsan di pelukan ibunya. Tak ada yang berani bicara langsung. Tapi tatapan mereka jelas. Mereka takut. Dan sekarang, takutnya ditunjukkan pada keluarganya. Malam itu, bulan belum bulat sempurna. Langit berawan, tapi tak hujan. Desa Pajanglarang sunyi. Hanya sesekali terdengar suara burung malam dan kodok di sawah yang jauh. Bayu nyaris tertidur ketika pintu kamarnya diketuk pelan. Le, suara Ki Reksodono dari balik pintu. Ikut Romo sebentar yuk. Bayu bangkit dengan malas, menggosok mata. Mau kemana toh Romo? Ke sungai Le. Bangun, bawa sendalnya, dan jangan menimbulkan suara. Bayu menatap bingung, tapi menaati saja. Beberapa menit kemudian mereka berdua menyusuri jalan setapak di belakang rumah. Tidak banyak bicara. Ki Reksodono membawa sebilah tongkat kayu pendek. Bayu hanya membawa senter minyak kecil. Langit malam itu redup, seperti diselubungi kain tipis warna abu-abu. Bulan separuh tersembunyi di balik awan, dan suara kodok di kejauhan terdengar malas. Di tepi desa Pajanglarang, suara sendal Ki Reksodono dan Bayu terdengar pelan, menyusuri jalan setapak berbatu yang menuju sungai. Bayu menarik kainnya lebih rapat ke tubuh. Romo, kita mau kemana toh? Ini malam sudah larut kali loh. Ki Reksodono tidak menoleh. Ke sungai Le. Ke sungai Kali Buntung. Bayu menatap punggung ayahnya yang berjalan mantap. Tak menjawab lagi. Ia hanya mengikuti. Mereka melewati rumpun bambu yang bergoyang perlahan, ditiup angin. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di pinggiran sungai yang sunyi. Airnya tenang, tapi pekat. Hanya bayangan bulan yang bergerak pelan di permukaan. Ki Reksodono berhenti di batu besar dekat aliran arus. Duduklah, Le, katanya pendek. Bayu menurut. Ia duduk di atas batu yang dingin.
Ia mengerutkan dahi. "Gih Romo." Kireksodono menarik nafas dalam, lalu berkata, "Sudah waktunya kau tahu garis darahmu, Le." Bayu mengangguk pelan, tapi belum paham. "Kenapa sekarang, Romo?" Kireksodono menatap permukaan air yang memantulkan cahaya samar. Suaranya terdengar lebih pelan, nyaris seperti gumaman. "Karena umur manusia nggak ada yang tahu, Le. Dan kalau Romo nggak ngajari kamu sekarang, mungkin besok sudah terlambat, Le." Ia duduk bersila, menurunkan tongkat kayu pendek yang selalu ia bawa. "Dulu, waktu kamu lahir, Romo janji ke ibumu, Romo gak akan tarik kamu ke dalam urusan lama keluarga kita. Tapi sekarang, dunia sudah mulai berubah. Dan kamu gak bisa terus jadi anak pandai besi biasa." Bayu diam. Ada yang menegang di dalam dadanya. Kireksodono melanjutkan, "Kamu pernah dengar soal ajian yang bisa bikin tubuh jadi bara, Le?" Bayu menatap mata ayahnya. "Pernah, tapi katanya cuma legenda. Ajian Rogo Geni ya, Romo." Kireksodono tersenyum tipis. "Itu bukan legenda, Le. Itu beneran ada dan diwariskan." Bayu masih belum bicara. "Dulu, ajian itu cuma diajarkan pada para penjaga pusaka kerajaan. Tapi leluhur kita pernah mempelajarinya sendiri dan diwariskan. Dan warisan itu masih ada di dalam tubuhmu." Bayu tertawa kecil, menutupi gugup. "Aku merasa gak pernah belajar ilmu apa-apa loh, Romo. Masa bisa begitu saja muncul?" "Kamu gak perlu belajar banyak, Le," jawab Kireksodono sambil menatap matanya. "Kamu cuma perlu mau menerima saja. Karena kadang darah lebih tahu jalan pulangnya daripada pikiran. Ajian ini bukan buat gagah-gagahan ya, Le. Bukan buat menantang siluman atau jadi pahlawan. Tapi ini ajian penjaga. Orang yang punya ini biasanya nggak bisa lari dari nasibnya." Bayu menunduk. Suara air mengalir seperti menggemakan ketegangan yang tak terucap. Angin malam mulai berubah. Udara jadi lebih lembab dan lebih dingin. Kireksodono merabat tanah di depannya, menggambar sesuatu dengan jari. Lalu ia berkata tenang tapi mantap, "Kalau kamu sudah siap, kita mulai sekarang, Le. Ikuti kata-kata Romo." Bayu mengatur nafas, duduk bersila di seberang ayahnya. Sungai di antara mereka tenang, tapi ada sesuatu di udara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kireksodono menutup mata. Ia menarik nafas panjang, lalu mulai merapal sebuah mantra dengan suara rendah, serak, dan lambat. "Rogo Geni, murup ono ing rasa, ojo murko, ojo lali. Aku, warisaning getih Purnomo." Setelah 3 kali diulang, ia membuka mata. Tatapannya tajam, menembus gelap malam. "Sekarang, tutup matamu, Le. Bayangkan, tubuhmu seperti tungku. Tapi jangan pakai amarah, pakai keyakinan." Bayu menarik nafas, jantungnya berdebar. Ia menutup mata. "Rasakan aliran nafasmu, rasakan darahmu. Ajian ini bukan mantra yang memanggil sesuatu dari luar. Ini bangkit dari dalam." Perlahan tubuh Bayu mulai terasa hangat. Tidak seperti panas matahari, tapi seperti ada bara kecil yang dinyalakan dari dalam dada. Hangat itu menjalar ke tangan, ke perut, lalu ke ujung-ujung jari. Ia menggigil, tapi tidak kedinginan. "Terus, Le, jangan lawan. Biarkan dia menyala." Bayu mengerang pelan. Nafasnya mulai berat, seperti tubuhnya menahan sesuatu yang tidak biasa. Lalu
Tangannya mulai bersinar, merah samar, seperti bara api yang menyala pelan. Bayu membuka mata. Tangannya tidak terbakar, tapi bersinar hangat. Kulitnya tampak memerah, bukan karena luka, tapi seperti bara yang hidup di balik kulit. Romo, ini aneh, tapi bisiknya, nafasnya terengah. Tenang Le, tenang, jangan panik. Teruskan, rasakan, jangan kendur. Bayu menatap lengannya. Urat-urat di bawah kulitnya terlihat jelas, berpendar merah keemasan. Keringatnya langsung menguap, tapi ia tidak kesakitan. Kulitku terasa hangat dan gak sakit, tapi jantungku berdetak seperti genderang perang, Romo. Ki Reksadono tersenyum tipis. Itu rogo genile. Ajian tubuhmu bangkit. Tubuhmu sekarang adalah bara. Bayu bangkit perlahan, berdiri di atas batu. Tanah di bawah telapak kakinya bahkan mengering saat disentuhnya. Ia belum tahu apa yang harus ia lakukan, tapi tubuhnya terasa ringan dan kuat. Namun angin malam mendadak berhembus lebih kencang. Dari sungai, kabut tipis mulai naik pelan-pelan dan membawa hawa dingin yang menusuk balik. Ki Reksadono berdiri, raut wajahnya berubah. Turunin ajiannya Le, cepat. Bayu kebingungan. Kenapa? Apa aku salah mantra, Romo? Cepat, matikan ajiannya, ada yang datang. Sungai yang tadinya tenang mulai beriak sendiri, padahal tak ada angin. Kabut makin pekat dan udara di sekitar mereka menegang, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dari dalam sungai muncul suara berat, gema yang tidak berasal dari tenggorokan manusia. Kalian membuka ajian itu terlalu dini. Bayu mundur dan menoleh cepat ke arah suara. Matanya melebar. Dari dalam sungai, kabut tipis naik, lalu mengeras menjadi sesosok makhluk tinggi dengan tubuh licin berkilau seperti air. Wajahnya samar, matanya putih. Anak darah pengkhianat, kau menyentuh sesuatu yang belum menjadi milikmu. Waktu pancar belum terbuka, tapi langkahmu sudah mengganggu keseimbangan. Bayu hendak berdiri, tapi tubuhnya berat. Api dari tubuhnya mulai padam, tinggal bara samar di kulit. Makhluk itu melayang pelan di atas air. Air di sekitarnya ikut membeku sekejap. Ki Reksadono berdiri tegak di hadapan Bayu, mengangkat tongkat pendeknya. Pergi, kali buntung bukan tempatmu untuk bicara. Kau masih hidup, Reksadono, kata sosok itu. Tapi tubuhmu sudah renta. Kau takkan bisa menahan seranganku lagi. Tanpa peringatan makhluk itu langsung menyambar dengan tangan panjangnya. Ki Reksadono menangkis dengan tongkatnya. Benturan itu memercikkan cahaya biru. Bayu menjerit. Romo! Ki Reksadono berusaha berdiri, tapi tubuhnya terdorong beberapa langkah. Bahunya terluka, tapi ia tetap berdiri. Bayu, jangan bergerak. Matamu jangan lepas dari dia. Bayu mematung. Api di tubuhnya benar-benar padam, tapi matanya mulai menyala samar, seperti ada sesuatu dari dalam dirinya yang bangun, tapi belum tahu cara untuk keluar. Ki Reksadono berusaha bangkit. Dengan nafas yang tersengal, ia merapal mantra pendek sambil menancapkan tongkat ke tanah. Lingkaran merah samar muncul di sekeliling mereka. Roh itu mundur. Belum sempat ia melawan, tiba-tiba lingkaran itu memancarkan bara dan membakarnya. Makhluk itu meraung, memekik, lalu perlahan tubuhnya larut kembali ke dalam sungai. Air yang semula beriak kembali tenang. Sunyi. Bayu masih terduduk. Napasnya belum juga stabil. Tubuhnya basah oleh keringat. Tapi bukan karena lari.
ini sesuatu yang lain. Tubuhnya seperti kehabisan tenaga dari dalam. Padahal ia tidak berkelahi secara fisik. Di hadapannya, Kirsodono duduk dengan tangan menekan luka di bahunya. Darah merembes melalui kainnya. Tak banyak, tapi cukup untuk membuat Bayu panik. Romo berdarah, kata Bayu berlutut di sampingnya. Kirsodono mengangguk pelan. Iya, Romo lengah tadi, Le. Tapi gak apa-apa, gak parah kok. Bayu merobek ujung bajunya sendiri, lalu membalut luka ayahnya. Tangannya gemetar. Bayu gak paham, Romo. Tadi itu beneran? Atau cuma halusinasi karena ajian? Kirsodono mengangkat kepala, menatap Bayu. Itu beneran, bukan mimpi, Le. Bukan juga bayangan. Tapi dia bilang aku anak darah pengkhianat, Romo. Kirsodono memandang ke air. Dia hanya tahu cerita dari sisi mereka. Dan kadang, Le, cerita dari sisi yang tak suka dengan kita bisa menyesatkan. Kirsodono menghela nafas panjang. Dan kadang itu yang bikin berat. Banyak orang yang punya kekuatan, tapi gak semua siap sama beban yang datang bersamaan, Le. Bayu diam. Matanya menatap arus sungai yang kini tenang. Tapi bayangan sosok itu masih melekat di kepalanya. Apa dulu Romo juga ngalamin yang kayak gini? Bayu bicara pelan. Kirsodono mengangguk. Iya, Le. Tapi Romo waktu itu sudah sedikit lebih dewasa dibanding kamu. Sudah siap kalau harus mati. Bayu menoleh cepat. Jadi Bayu juga bakal... Belum tentu, Bayu. Tapi yang pasti kamu gak bisa berpura-pura gak tahu lagi. Bayu mencengkram kain basah di tangannya. Api dalam tubuhnya sudah padam. Tapi efeknya masih terasa. Kulitnya masih hangat. Dadanya masih terasa berat. Ajian itu rasanya bikin nyaman, tapi juga bikin takut, Romo. Kirsodono tersenyum samar. Itu tandanya kamu masih manusia, Le. Bayu menoleh. Oh ya, Romo, kita bilang ke ibu gak soal roh itu? Kirsodono menggeleng pelan. Untuk sekarang gak usah dulu. Dia pasti tahu. Tapi biar Romo yang bilang nanti, Le. Bayu berdiri, menatap langit yang mulai cerah. Fajar akan datang sebentar lagi. Jadi ini baru permulaan ya, Romo. Kirsodono juga berdiri. Meski dengan pelan, ia menepuk bahu Bayu. Tangan satunya masih memegangi lukanya. Ini baru langkah pertama, Le. Dan langkah berikutnya gak akan makin gampang. Bayu mengangguk pelan. Di bawah sinar remang-remang pagi, wajahnya tampak lebih tenang. Meskipun di dalam, pikirannya belum sepenuhnya damai. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa mundur lagi. Pagi hari di desa Pajanglarang. Tapi pagi ini bukan pagi yang biasa. Kabut turun sangat tebal. Tidak seperti kabut pegunungan yang ringan dan cepat hilang. Ini kabut gelap, seperti asap yang tidak berbau. Warnanya tidak putih, tapi kelabu kehitaman. Matahari tidak bisa menembusnya. Ayam-ayam tidak berkokok, burung pun tidak bersuara. Bayu duduk di beranda rumah. Tubuhnya masih lelah dari kejadian malam sebelumnya. Kirsodono ada di dalam, sedang tidur, karena luka di bahunya belum berhenti berdenyut. Nyisariningrum berdiri di depan pintu, memandangi langit timur yang gelap. Ini bukan kabut biasa, Bisiknya pelan. Bayu menoleh. Iya, Bu. Dari semalam udah aneh seperti ini. Tiba-tiba, suara seperti gong tua terdengar dari kejauhan. Bayu berdiri. Bu, suara itu... Watu Pancer.
Jawab Nyi Sariningrum tanpa berpaling. Itu suara dari sana. Beberapa detik kemudian, suara kedua lebih keras dan lebih dekat. Bayu mematung, dadanya berdebar kencang. Suara itu bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga terasa bergetar di dada, seolah-olah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Nyi Sariningrum melangkah turun dari beranda. Ia berdiri di halaman rumah, menatap lurus ke arah timur. Kalau berbunyi 3 kali, gerbangnya akan terbuka, Bayu. Katanya pelan. Bayu melangkah mendekat. Gerbang apa, Bu? Nyi Sariningrum menatap matanya dalam dan berat. Gerbang antara dunia kita dan dunia mereka, Bayu. Jauh dari desa, di pegunungan Selorogo, seorang lelaki tua tersentak dari semedinya. Begawan Purnojati membuka mata lebar-lebar. Keringat menetes dari pelipisnya. Gerbang timur bergerak. Langit bergemuruh seperti akan pecah. Bukan karena guntur, tapi karena doa-doa yang telah lama dilupakan. Di Majapahit, di ruang rahasia bawah tanah, Mahesa Dirga duduk bersama 6 orang bersurupan gelap. Di depan mereka, api kecil menyala dari mangkuk tanah liat. Api itu tidak memancarkan cahaya, tapi bayangan. Suara sudah sampai ke desa. Kata Mahesa Dirga, gerbang bersiap untuk terbuka. Dan penjaganya bagaimana, Doro? Tanya seorang lelaki. Sudah mulai mendengar panggilan, tapi dia belum tahu siapa yang akan datang duluan, cahaya atau bayangan. Kembali ke desa. Suara gong ketiga belum terdengar, tapi warga sudah berkumpul di balai. Mereka bicara dalam bisik-bisik. Beberapa menutup wajah dengan syal, takut menghirup kabut. Ada yang menatap langit dengan mulut komat-kamit, dan ada yang menunjuk ke arah rumah Bayu. Suara itu mulai muncul setelah anak itu datang ke pasar. Aku lihat tangannya waktu itu di warung ada bekas merah, tapi bukan luka bakar. Orang tuanya juga aneh. Ibunya bisa melihat mimpi. Bapaknya gak pernah benar-benar cerita siapa dia dulu. Jangan-jangan mereka bawa kutukan dari leluhur. Bayu melihat dari jauh. Ia dan Nyi Sariningrum berdiri di balik tirai bambu depan rumah. Bu, mereka ngomongin kita, kata Bayu pelan. Nyi Sariningrum tidak bereaksi. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Kalau kamu punya cahaya, orang buta bakal takut, Le. Bayu menoleh. Bayu gak punya niat buat nakutin siapa-siapa, Bu. Ibu tahu, Le. Tapi cahaya tetaplah cahaya. Dan bayangan sedang menggulung dari arah timur. Bayu terdiam. Lalu denting ketiga. Kali ini bukan hanya suara. Tanah bergetar halus. Kabut berubah arah. Burung gagak berterbangan dari arah Gunung Pancer. Bayu menelan ludah. Matanya tak lepas dari langit. Nyi Sariningrum menatapnya. Ratu malam telah terbangun. Kita harus bergerak sebelum bayangan menelan semuanya, Le.